Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi Islam, salat zuhur, Masjid Raya Syekh Nabawi, Sumatera Barat, hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, muliakan. Sebagaimana biasanya sebelum kita memandangkan kurang lebih 15 menit ke depan, terlebih dahulu mendengarkan tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau yang menuju masjid raya ini berjamaah salat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Muqarram Ustaz Dr. Muslim Tawakal SH MPD. Beliau adalah dosen pada Universitas Bung Hatta. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih, Bapak dan Ibu serta saudara yang telah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Dr. Haji Muslim Tawakal MPD. Pada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basyiran bil ibad allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana waqina azaban as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-mustaghfirina bil asrar. Ali Imran surat ayat 15 ayat 16 dan 17. Dan Allah melihat perbuatan hamba yang mana? Hamba yang berdoa kepada wahai Tuhan kami, sesungguhnya beriman kepada Allah, maka justru itu ampunilah dosa-dosa kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Siapa yang akan mendapatkan hal tersebut? Orang yang sabar, orang yang wassadiqin, yang benar, orang yang benar dalam berbicara dimanapun dan kapanpun. Wal qanitin, orang yang patuh, taat kepada Allah dan Rasul, wal munfiqin,
orang yang menafkahkan hartanya selagi masih hidup, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun pada waktu sahur, sebelum terbit fajar. Ayat Al-Imran sampai ayat 15 sampai 17. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Zuhur di Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kita berjudul kuliah Zuhur kita pada kali kriteria orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah dari azab neraka. Semua kita pasti ingin mendapatkan hal tersebut, karena dosa kita sejak umur 13 sampai sekarang banyaknya Pak, ndak tanggung banyak. Mungkin kalau di karuang laba karuang dosa, baik itu kelalaian kita, berbuat dosa, berbuat maksiat, dan biadab, sungguh sudah banyak. Dan semua kita ingin terjauh dari azab neraka. Tapi hal itu semuanya akan didapatkan kecuali kalau punya kriteria, orangnya imannya kokoh, istiqamah, kuat dimanapun dan kapanpun, dengan siapapun dan berhadapan dengan siapapun, walaupun banyak godaan, tetapi dia tidak akan berubah, sampai akhir hayat. Amantu billah, kepada Allah, aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian istiqamah. Kaum muslimin, kalau itu sudah kita miliki, iman kita kokoh dan iman kita istiqamah dan kuat, lalu ada kriteria berikutnya, yang perlu kita miliki. Satu, as-sabirin, orangnya sabar menghadapi tantangan hidup, problema karena di dunia ini tantangan kita hadapi, maka kita mengucapkannya sabar itu tapi yang berat, ketika berhadapan dengan kita, maka dalam filsafat Islam, sabar itu terbagi lima. Satu, as-sabru fil ibadah, sabar dalam beribadah, tidak usah buru-buru, panggageh beribadah, Salat terutama waktu sehari semalam sebagai kewajiban kita sebagai orang mukmin, apapun bentuknya, apakah salat wajib, salat sunat, ataupun lakukanlah dengan khusyuk. Kalau dengan khusyuk kita kerjakan, Allah akan memberikan kemenangan terhadap orang mukmin. Terungkap dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minun, allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin yang mana? Orang mukmin yang khusyuk dalam salat, tidak melayang-layang pikirannya, bacaannya itu sempurna, makhrajnya tepat, salat itu lengkap dikerjakan. Tapi yang banyak kita melakukan salat ada lebih kilat dari kilat ujlahnya panggageh dak tanggung sempurna. Ndak sempurna salat, mulai dari salat bertegak sampai salam,
sampai salah bacaannya, begitu pula bacaannya Al-Fatihah sango, baca Al-Fatihah sango, titik komanya, ndak ada titik komanya, itu akan menang kita jika itu akan menang kita jika seperti maka itu. Saya menghimbau pada bapak-bapak kalau sholat, cobalah sholat, sempurnakanlah sholat itu dengan baik. Sholat itu mulai dari betul kita tegak berdiri betul kita sampai salam lengkap gerak-geriknya lengkap. Begitu pula bacaan sholat itu. Begitu pula bacaan sholat itu. Baca Al-Fatihah 7 ayat. Al-Fatihah itu bacalah dengan baik dan Al-Fatihah itu bacalah dengan baik dan sempurna. Jan bakat tilise ayat semuncuang kita itu akan ada nilai di Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah tersia-sia. Amal kita akan tersia-sia. Lebih-lebih kita lah gae-gae. Lebih-lebih kita lah gae-gae. Kita ingin nilai ibadah kita ingin nilai ibadah kita excellent dan bagus, sempurna dan bagus. Yang kedua wasabru anil maksiyat, sabar diri kita dari menghadapi godaan berbuat maksiat lebih kita laki-laki mencari wanita cantik itu bahaya kadang-kadang hilang keimanan kita, kadang hilang condong mato kana ranca, kana lama jo salero kana lama jo kana perai mencari ranca dan mencari kita lupa diri sehingga kita jatuh kepada perbuatan maksiat, kepada mungkarat, biadab, sesat dan kita pasti akan sesat dan mendapat. Maka itu kita dituntut kesabaran. Cepat istighfar. Jangan diperturutkan kehendak. Kaum muslimin dan muslimat rahimah. Yang ketiga indal musibah. Wasabru indal musibah. Ketika kita mendapat musibah. Iduiko pasti banyak musibah. Ndak adonan indak gitu. Kalau ada musibah asa la tai'asu mir ruhillah illal qaumal kafirin. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah orang kafir yang berputus asa. Makin sadar kita makin dapat musibah. Jika kita dapat jangan cari tali gantung diri, cari baygon untuk bunuh diri. Jangan yang musibah pasti ada hikmah. Di balik bentuknya. Apapun bentuknya. Maka itu kalau dapat musibah, mari kita cari solusi terbaik. Dan lakukan introspeksi diri. Kita akan terima dengan rasa sabar. Yang keempat, wasabru anil sabar diri dunia, sabar diri jangan memperturutkan kehendak dunia dikaja tele dunia la rahta fi dunia ndak kepuasan di dikaja jo pak mulai baun tanah mulai baun tanah kematian ke dunia nampangana ke dunia untuk persiapan akhirana untuk memperbanyak PMA penanaman modal akhirat pasti menyesal akan mendapat laknat akan mendapat siksaan azab yang kelima fil jihad dalam berjihad. Sabar dalam pergi ke masjid ini jihad. Pergi ke masjid ini tinggalkan kesenangan dunia, tinggalkan kesenangan yang sedang menumpuk, tapi kita penuhi panggilan muazin untuk sholat lebih-lebih subuh Pak.
banyak umat kalau subuh kok lalu kalau subuh kok lalu dari sanjo lalu sudah isya dari sanjo lalu begitu berkumandang suara azan subuh berkumandang ada kalimat yang ditambah ada kalimat yang ditambah as-salatu khairum minan naum daripada tidur daripada tidur Islam tapi umat Islam tidak tergerak hatinya untuk pergi sholat subuh berjamaah. Kalau ada apa nama itu mari kita lakukan perubahan, mari kita lakukan perubahan segala perbuatan yang menimbulkan dosa, ijralah engkau dari sana, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua kriterianya adalah orangnya benar dalam berbicara dengan siapapun, jangan ada dusta, jangan ada berbohong kita Pak, kalau orang bohong kita Pak, tapi menjadi orang munafik, tapi menjadi orang munafik, lain di mulut, lain di hati, rencong di dalam, bantu rencong di dalam, di tanah badarai, di tanah badarai, tidak bisa dipegang orang munafik. Dengan anak pun tidak boleh berduto, dengan anak pun tidak boleh berduto. Sekali lancung kaujian, semua itu orang akan picayo. Ketahuan apa babohon jo anak, ketahuan apa babohon jo anak, pagi nasihat anak, apapun apa lagi nasihat anak, kenapa anak berbohong ikut apa, kenapa berbohong? Makanya kita dituntut menjadi orang yang benar, menjadi orang yang benar di mana dalam berbicara, di mana pun iza hadastum, benarlah kamu bila berbicara. Yang ketiga kriterianya lah orang yang patuh taat, orang yang patuh taat kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, apa yang dilarang Allah, dilarang Rasul, termasuk larangan yaitu ada yang kita lakukan, ada yang wajib, haram, sunat, wajib, haram, sunat, makruh kita tinggalkan Pak. Yang makruh pun kita tinggalkan makruh tinggal Pak. Berulang-ulang berbuat makruh, jatuh kepada yang haram. Contohnya makruh hukumnya, rokok contohnya makruh. Ketika ulama se-Indonesia sudah menyatakan bahwa merokok itu hukumnya haram. Tapi bagi orang perokok dosa alasannya. Tidak mau dia berhenti. Jangankan makruh saja kita harus tinggalkan. Makruh saja kita disuruh tinggalkan. Itu kita harus patuh dan taat. Ayat terungkap ayat surat Al-Baqarah, ayat 195, ayat 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu. Kepada yang akan mencelakakan dirimu. Merokok itu mencelakakan diri. Bisa serangan jantung, kita kanker, kita batuk-batuk, bahkan bisa kita batuk-batuk. Bagi bapak nampak rokok selama mulai hari ini membana-bana bini Johanna apa ndak jo paduli. Mari kita mengamalkan surat Al-Mudassir ayat 5 segala perbuatan yang menimbulkan dosa yang mencelakakanmu, ijrallah engkau dari sana. Kaum muslimin wal munfiqin, orang yang menafkahkan hartanya selagi hidup, berwakaf, berzakat, berkorban, waktu hidup. Kalau anak berkorban, niat berinfak, ayah dalam mati, tentu siapa yang berbuat jangan orang sudah mati, jangan orang sudah mati, orang yang sudah mati juga orang yang sudah mati amalkan surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ahadakum bi ayati ahadakum olehmu sebagai rezeki, sebagai rezeki sebelum diberikan kepadamu malaikat maut. Maksudnya apa? Selagi hidup silakan berinfak, jangan setelah mati ada juga. Jangan harta yang milik kita, waktu hidup yang terakhir
yang wal terakhir mustaghfirina bil ashar, wal mustaghfirina orang bil yang ashar, minta ampun kepada orang Allah yang pada minta waktu ampun sahur kepada Allah sebelum pada terbit waktu fajar. sahur sebelum Maksudnya terbit apa? fajar. Malam Maksudnya apa? bertahajudlah, Pak. Malam Biasakan bertahajudlah, Pak. dekatkan diri Biasakan kepada Allah. dekatkan Wa diri minal kepada laili Allah. fatahajjad Wa bihi minal laili nafilatallah. fatahajjad bihi nafilatallah. Silakan Pertengahan bertahajud malam kepada Allah. silakan Lakukan bertahajud sholat kepada sunat Allah. tahajud dan Lakukan witir, sholat sunat tahajud lalu dan kita witir, ucapkan minta ampun lalu kepada kita Allah. ucapkan minta ampun Mudah-mudahan kepada dengan Allah. lima Mudah-mudahan dengan kriteria lima dosa-dosa ini, kita yang berlalu dosa-dosa akan kita yang diampuni berlalu oleh Allah, akan dan diampuni oleh akan Allah, terjauh dari dan azab akan siksaan terjauh api dari neraka azab nanti di siksaan akhirat. api neraka Semoga nanti di Allah akhirat. meridai kita Semoga semuanya. Allah meridai. Terima kasih. Terima kasih ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.